Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini kita berdua menemukan banyak cerita horor, dan cerita horor kali ini saya akan bercerita. Oke, Bri? Ya, lanjutkan. Jadi ini menceritakan, gue sambil baca ya, colong-colong baca ya. Oke. Jadi ini menceritakan tentang sebuah desa yang penuh dengan sawah, Bri. Ya. Jadi saat kita sebut nama desanya ini, nama desanya Ngadirejo. Jadi posisinya itu ada di sekitaran Jawa Tengah di lereng Gunung Merbabu. Oh, oke. Nah, di desa Ngadirejo ini ada seseorang namanya Mbah Rekso. Jadi Mbah Rekso ini adalah sepuh, dia adalah seorang petani. Oh. Jadi warga masyarakat sekitar itu emang petani semua. Nah, kita fokus ke Mbah Rekso. Mbah Rekso ini ada seorang petani. Ketika ketika musim kering, semua sawah itu hampir semuanya itu kekeringan. Tapi si sawahnya Mbah Rekso ini ternyata masih subur dan lancar jaya. Sampai panennya tuh kayak berlimpah-limpah karena cuma dia doang kan, yang lain kan kering semua kan. Pak RT curiga nih ceritanya nih. Tapi dia dengan mencurigai dengan cara menyindir Mbah Rekso, ngomong gini, Mbah Rekso panennya mantap nih, lancar gitu kan. Mbah Rekso cuma diem aja tuh. Yang lain pada kekeringan, kok Anda kok lancar panennya nih. Udah selesai. Setelah itu Pak RT curiga, anaknya denger lah tentang kecuriganya Pak RT ini. Jadi mungkin RT itu kayak cerita sama tim RT-nya gitu kali ya. Tim tokoh-tokoh masyarakat itu, anaknya dengar namanya Janu. Anaknya si Mbak Rekso. Anaknya Pak RT. Oh, anaknya Pak RT. Anaknya Pak RT, namanya Janu. Nah, suatu saat Janu itu datang nih malam-malam ke deket sawahnya Mbah Rekso. Dan kebetulan jadi si Janu itu kayak ngumpet dari kejauhan tuh lihat sawahnya Mbah Rekso, dan kebetulan ada Mbah Rekso lagi ritual di situ. Oh, ternyata dia pakai ritual. Ada ritual. Nah, di tengah sawah. Di tengah sawah. Tapi si Janu lagi jarak jauh nih lihatnya. Si Mbah Rekso tuh kayak madep ke Gunung Merbabu itu, nggak pakai baju gitu, lepas telanjang dada, sambil kayak komat kamit kayak minta-minta gitu loh, Bri. Oh. Nah, si Janu ini datang ke sawah itu pakai motor ceritanya nih. Nah, udah tuh. Pas lagi ngeliat kejauhan itu, si Janu kayak terkejut. Dia ternyata ngelihat satu persembahan ayam cemani hitam. Jadi kayak si Janu makin mendekat, dia melihat ayam cemani hitam kayak baru dipotong dan masih seger. Kelihatan ya kalau ayam baru dipotong masih seger tuh. Jadi kayak ditaruh di depannya si Mbah Rekso itu. Mbah Rekso madep Gunung Merbabu sambil komat kamit. Dia mau kabur, ternyata nggak bisa nih. Kenapa? Ceritanya udah nih, tak mati di situ ceritanya nih. Besok paginya si bapaknya Pak RT ini nyari si Janu kok dari malam nggak pulang. Oh, pingsan dia di situ. Hilang langsung. Nggak ada jejaknya sama sekali. Buset. Dan cuman nemuin motornya si Janu. Dia kepergok sama Mbah Rekso. Kayaknya kepergok. Oh, terus si Janu hilang, Pak RT nggak ada. Pak RT panik dong. Nah, tapi di saat yang sama juga si Pak RT dan warga itu nemuin seorang anak dari desa sebelah yang katanya hilang juga. Namanya kita kasih anak cewek, namanya misalnya Rani lah misalnya ya. Si Rani tuh ternyata di desa sebelah tuh udah hilang. Ternyata ada di situ. Di sawah? Di sawah itu. Keadaannya? Udah nggak ada. Keadaannya udah meninggal. Oh. Udah meninggal. Jadi ditemukan mayat lah. Ditemukan mayat, tapi si Janunya hilang nih. Tapi di saat yang sama juga ketika warga panik mencari Janu, terus nemuin si jenazah anak kecil cewek ini, si Mbah Rekso juga hilang semuanya. Oh, Mbah Rekso nggak ada. Pokoknya hilang total. Tapi sawahnya masih ada. Nah, oke nih, di kampung Pak RT ini udah heboh lah ya tentang Mbah Rekso ini. Hilang, akhirnya kedengeran di kampung sebelah. Jadi Mbah Rekso kan ada rumah nih.
kedengaran di kampung sebelah nih. Nah, ini namanya kita kasih nama siapa, nama orang sebelahnya. Ini Pak Lurah di desa sebelah nih. Namanya misalkan siapa ya? Pak Widodo. Wah, oke. Namanya Pak Widodo. Lurah Widodo nih. Iya. Pak Widodo, kok namanya kayak gak asing ya? Nggak apa-apa, banyak nama Widodo itu. Iya. Iya. Pak Widodo ini seorang lurah di desa sebelahnya Barekso. Dia memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk memeriksa rumahnya Barekso. Yang di kampung aslinya. Di kampungnya Barekso. Kan di desa sebelah nih ya. Iya. Udah heboh nih. Kenapa tiba-tiba si lurah nyuruh-nyuruh meriksa? Karena kan viral. Oh. Jadi kalau bahasa sekarang sementara lurah kan kalau lurah itu mengkepalai beberapa desa. Iya, kan karena viral kan. Nih kita hilangkan ceritanya Pak RT dan Barekso nih ya. Ini kita ke desa sebelah. Pak Widodo nyuruh anak buahnya 2 orang untuk datang ke rumah Mbah Rekso untuk menyelidiki ceritanya. Kok bisa sih desa Mbah Rekso ini kok subur hanya dengan 1 sawah? Mbah Rekso. Datanglah ke rumah karena Mbah Rekso sudah tidak ada, menghilang tanpa jejak. Ditemuin kayak apa ya? Kayak kalau padi mau siap tanam itu, ada tuh kayak masih hijau gitu ya. Oh iya, kecil-kecil tuh. Iya. Itu ada di rumah Barekso, masih ada tuh. Tapi warnanya merah darah. Warna padinya tuh kayak merah darah gitu, sama airnya di sawahnya itu petakan kecil gitu. Dibawa tuh sama anak buahnya ke rumah Lurah Widodo itu. Pas dibawa, dikasih tahu sama anak buahnya, kata Pak Widodo, kamu yang bener nih, ini dari mana? Jangan dibuat-buat. Ini bener Pak, asli dari rumah Barekso, dia bilang gitu. Banyak atau seberapa banyak? Dia cuma ngambil dikit. Dan nih, oke. Rasanya kalau normalnya kan ini kok horor banget ya, tapi Pak Lurah ini malah penasaran. Ditanamlah di sawahnya dia. Si hasil ambilan dari anak buahnya itu ditanam. Dalam 3 hari itu udah numbuh normal, kayak padi siap panen. Bukannya makin takut, malah makin jadi tuh. Makin jadi, makin banyak padinya ya. Akhirnya dia dapat kayak gangguan si Pak Lurah ini. Di desa itu ya, desanya. Baru lurahnya doang. Oh, baru lurahnya doang. Jadi lurahnya itu dapat gangguan, jadi kayak suara, lu tau nggak sih lesung? Lesung tuh yang bukan lesung pipi. Lesung yang buat numbuk padi kalau di kampung. Jadi tuh kayak ada kayak orang lagi numbuk padi ya. Ada suara lesung tuh setiap malam tuh rutin tuh. Di mana? Di rumahnya si Pak Lurah. Pak Lurah Widodo. Rutin. Akhirnya suatu malam si Lurah Widodo itu kayak diteror. Terornya begini, tumbal selanjutnya adalah kamu. Oh, jadi kayak ada suara yang ngomong sama dia, tumbal selanjutnya adalah kamu. Nah, setelah dapat teror itu kayak Pak Lurah ini kayak apaan sih lo? Setelah berjalan akhirnya panen tuh si Lurah Widodo itu. Pakai bibit yang ada dari bibit darah itu. Tapi memang hasil panennya kata si Lurah itu bener-bener kayak 2 kali lipat gitu loh, Bri. Setelah panen Pak Lurah Widodo melimpah, dia kan masih diganggu nih. Sama suara-suara tadi sama suara-suara tadi dengan tumbal selanjutnya adalah kamu. Terus kan? Suara lesung segala rupa itu. Akhirnya dia curiga, terus dia nanya ke seorang dukun. Minta tolong. Ini kenapa nih saya kok malah digangguin terus? Padahal saya cuma ngambil sedikit bibit dari rumahnya Mbah Rekso. Si dukun itu ngomong gini, kamu tahu nggak Mbah Rekso itu ternyata menanam sawahnya dengan tumbal. Dia bilang gitu. Tiap panen raya, dia tuh harus mengorbankan 1 jiwa, dan biasanya itu yang muda atau yang belum nikah. Berarti kan make sense sama yang tadi si Janu hilang sama itu anak cewek itu kan. Itulah perjanjiannya, itu katanya itu adalah perjanjian kuno dengan lelembut penjaga sawahnya. Penjaga sawah bukan desa ya? Bukan desa, penjaga sawah. Kata si dukun itu. Akhirnya finally si Lurah Widodo ini tidur, mimpi, dan di dalam mimpi itu dia didatangin orang tua berbaju hitam, lusuh, dan ngomong gini sama Pak Lurah, tumbalmu belum cukup Widodo gitu kan, tumbalmu belum cukup, kamu masih berhutang 2 jiwa lagi. Dia ngomong gitu, atau keluargamu yang akan dijadikan tumbal. Akhirnya lama-kelamaan perlahan istrinya sakit dan anaknya menghilang. Jadi tumbal ya. Anaknya ngilang, sama kayak kejadian si. Kalau kayak gitu tuh nggak bisa dicabut lagi aja ya sawahnya ya?
Waduh, bisanya kan turun-temurun itu kan. Iya maksudnya, udah nggak jadi deh sawahnya, udah dihancurin aja gitu. Tahu gue nggak bisa kan, harus nyambung terus gitu kan. Kan padahal kan dia bukan si Pak Lurah itu nggak bikin perjanjian sama siapa-siapa, dia itu cuma ngambil berarti kan si ini apa si lelembutnya mungkin nyari orang lagi kan, kali nyari tumbal lagi kan. Kayak gitu akhirnya setelah itu hilang semua, si Widodo nggak ada, istri anaknya udah juga nggak ada. Ceritanya sampai situ sih. Jadi akhirnya si lurah itu karena ketamakannya ya. Tamak betul. Iya kan? Dan akhirnya dia dijadikan tumbal juga. Jadi tumbal dari sawah. Berarti nggak ketahuan ya Mbak Rekso kemana ya? Mbak Rekso kemana? Si Janu juga nggak ada. Jangan Mbak Rekso itu juga nggak bisa memenuhi tumbalnya. Akhirnya dirinya dia sendiri kali ya jadi tumbal. Tapi kayaknya sih kalau dari gue baca ceritanya sih kayaknya dia sudah banyak menumbalkan orang. Iya, cuman kayak jadi habis kali orangnya. Fokus ceritanya orang ini menceritakan yang udah akhir-akhirnya Mbak Rekso itu kan. Jadi cuman yang ke cerita tuh cuma si Janu sama si anak kecil cewek itu yang hilang itu. Bisa jadi. Dan kayaknya memang masih ada ya tumbal-tumbal kayak gitu ya. Pastilah masih ada lah orang yang mau instan minta bantuan. Ini kan lelembut, jin, udah terima resikonya. Iyalah. Nggak mungkin ada yang gratis kalau minta tolong sama. Iyalah. Bukan sama yang maha kuasa. Gitu. Kalau yang sama maha kuasa mau gratis. Gratis dikasih lebih lagi dari yang kita minta. Nggak minta tumbal. Iya nggak pakai tumbal-tumbalan. Gitu. Gitu ceritanya. Ya gitu ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan nonton. Kalau kalian suka, kalau kalian punya cerita horor yang lebih horor dari yang kita ceritain, boleh ceritain DM kita, follow juga Instagram kita di sini nih, ya. Atau juga boleh email kita di sini. Iya. Atau boleh juga bisa klik link di bawah dan ceritain aja. Nanti kita bacain buat kalian. Yes. Gitu. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel ini, bantu kita mencapai 10.000 subscriber dikit lagi guys. Share juga ke banyak orang biar banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton kita jadi semangat bikin semangat videonya. Betul Gitu deh. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.